Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Malam ini malam minggu, malam yang asik untuk mengusir bidat, membantai bidat. Kali ini kita membantai bidat Luteranisme. Luteranisme, Protestan intinya. Oke. Martin Luther dan gerbang neraka, tafsir pribadi. Dari protes menjadi publik bidat. Sejak kapan kebenaran lahir dari ego yang tidak diutus? Poin yang pertama, mari kita bongkar satu persatu. Dari gereja Kristus menuju republik tafsir. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana namun mematikan. Jika Martin Luther benar, konsili salah, paus sesat, dan gereja hanya organisasi manusia. Lalu, siapa yang berwenang menentukan Injil yang benar? Jawaban Protestan apa? Tentu saja diri mereka sendiri, masing-masing. Reformasi bukan kembali ke kitab suci, saudaraku, yakinlah, itu mitos. Reformasi adalah penggulingan tahta Kristus dari gerejanya untuk digantikan oleh Martin Luther, Johannes Calvin, Zwingli, dan ribuan bapak gereja edisi lokal, masing-masing dengan tafsir, dogma, dan denominasi sendiri-sendiri. Ya, Martin Luther membela diri dengan retorika sola scriptura, tapi justru dari situ tumbuh apa yang hari ini kita sebut sebagai kapitalisme spiritual, di mana setiap orang bebas membuka warung gereja baru, asal cukup meyakinkan, dan punya mimbar YouTube. Keren kan? Ya. Yang kedua, Luther tidak butuh konsili. Ya, karena dia sudah jadi paus untuk dirinya sendiri. Salah satu argumen yang dielu-elukan Protestan adalah Luther tidak perlu konsili untuk menyatakan dirinya benar. Konsili itu justru sumber kerusakan. Oh ya, kita tepuk tangan sebenarnya. Kita kini mengerti bahwa kebenaran ilahi bisa disahkan tanpa komunitas, tanpa sejarah, tanpa tubuh mistik Kristus. Bayangkan. Cukup dengan ego dan kutipan Alkitab yang sesuai selera. Lalu, keesokan harinya muncul Calvin membantah Luther, Zwingli membantah Calvin, dan voila, selamat datang di era bidat berjamaah. Ya. Jika Anda kira Luther membuka pintu reformasi, Anda keliru. Dia membuka keran tafsir bebas yang hari ini membanjiri dunia dengan 40.000 lebih gereja saling bantai tafsir. Ya. Dan yang ketiga, indulgensi, simoni, dan skandal. Benar, tapi tidak membenarkan skisma. Mari kita jujur, ya, ada penyalahgunaan indulgensi. Ya, Paus Leo ke-10 tidak hidup dalam kekudusan Fransiskus. Tapi apakah itu berarti sakramen, dogma, dan suksesi apostolik otomatis batal demi hukum? Kalau korupsi pastor berarti ajarannya otomatis sesat, maka kita harus menghapus semua institusi di dunia, karena semuanya punya sampahnya. Ya, termasuk sampah Katolik itu kan Protestan. Logika Luther dan para pengikutnya ibarat orang yang melihat rumah sakit kotor, lalu membakar seluruh sistem medis karena ia menemukan seorang dokter suap pasien. Ya. Skandal moral bukan dasar dogma. Kebenaran tetap benar meskipun para pelayannya berdosa. Ya. Nah, poin yang keempat, dari gereja jadi pasar, protes yang melahirkan fragmentasi. Mari kita jujur lagi. Satu gereja menjadi 2, 3, 10, lalu puluhan ribu. Apakah ini buah Roh Kudus ataukah buah dari sola egoisme? Luther menulis seperti ini, saya tidak ingin orang menyebut dirinya Lutheran. Ironisnya, merekalah yang justru mendirikan gereja atas nama dirinya. Lalu dari situ pecah lagi. Anabaptis, Evangelikal, Baptis, Karismatik, Advent, Mormon, Saksi Yehova, dan ribuan varian dari gerbang bidat yang telah dibuka. Ini bukan reformasi, ini dekonstruksi. Jujur saja ya. Kemudian skolastik gagal paham atau Protestan malas belajar. Ya, gereja purba pun ada bidat, kata mereka. Ya, dan gereja Katoliklah yang menindas dan membantah mereka. Arianisme, Nestorianisme, Montanisme, semua itu dikutuk oleh konsili ekumenis yang sama dengan yang mereka tolak saat bicara Luther. Kalau semua gereja purba sudah sesat, lalu siapa yang menyimpan Injil? Atau apakah Tuhan salah pilih saat menyatakan bahwa
pintu neraka tidak akan menguasai gerejanya? Atau mungkinkah para Protestan inilah yang memakai kunci neraka itu dan membukanya sendiri? Akhirnya siapa yang sesat sebenarnya? Gereja Katolik tetap satu, tetap kudus, tetap apostolik. Para paus datang dan pergi, skandal muncul dan dibersihkan, tapi doktrin tetap satu, sakramen tetap valid, dan gereja tetap utuh. Protestan dari satu menjadi ribuan, masing-masing dengan Injil yang berbeda, baptisan yang berbeda, moralitas yang berubah-ubah. Satu-satunya yang mereka sepakati hanya ini, bahwa mereka tidak mau taat pada gereja. Itu kesepakatan bersama semua Protestan. Maka Martin Luther bukan bapak reformasi, dia adalah nenek moyang perpecahan. Dan dari luka tubuh Kristus yang disobeknya mengalir bukan darah keselamatan, tapi virus relativisme yang hari ini membuat banyak orang Kristen tidak tahu lagi Injil yang sejati. Ya, jika Anda masih bertanya, mengapa Katolik yakin akan gerejanya? Jawabannya bukan karena semua paus itu suci, tetapi karena Kristus tidak berdusta ketika berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Matius bab 16 ayat 18. Dan kami percaya dia tetap memegang janji itu. Walaupun Luther dan para pewarisnya terus berusaha menggantikan gereja dengan kerajaan pribadi mereka. Patris Allegro untuk mereka yang masih sanggup berpikir logis sebelum percaya tafsir sendiri sebagai dogma. Follow for more in. Oke. Apakah ya ada pertanyaan yang masih mengiang di telinga Protestan? Siapa yang sebenarnya bidat? Luther atau Paus Leo X? Ya. Luther atau Paus Leo X ya. Luther itu nabi reformasi atau bapak skisma ya. Jika Luther dipuji karena menyerang gereja yang salah, maka siapa yang akan menyerang gereja-gereja hasil pecahannya? Sebab hari ini ada berapa Deno? Berapa? 40.000 kah? Bukan 40.000, berapa ribu? Entahlah, masing-masing mengklaim tafsir yang benar atas Injil. Apakah ini buah Roh Kudus atau pasar bebas ego rohani? Yang kedua, apakah sola scriptura menghasilkan satu kebenaran? Nyatanya tidak. Sola scriptura justru melahirkan relativisme. Semua merasa bisa menafsir sendiri. Hasilnya, kebingungan umat, kebebasan tanpa kompas, dan jemaat yang menjadi pengikut tafsir buatan pendetanya. Kebejatan moral imam tidak sama dengan kebejatan ajaran. Jangan samakan pendosa dengan ajaran. Kalau Paus Leo X salah hidup, itu bukan karena ajaran gereja sesat, tapi karena ia tidak mengikuti ajaran gereja. Sama seperti pendeta yang selingkuh, bukan karena ajaran Protestan menyuruh dia selingkuh. Ya. Mengapa justru Protestan lahir dari pemberontakan dan terus memberontak? Luther memberontak, Calvin memberontak dari Luther, Zwingli dari Calvin, lalu muncul Anabaptis, Baptis, Adventis, Saksi Yehova, Mormon, dulu layar teologi, Deking Gadas, siapa yang MBM, berontak semua dari satu benih. Martin Luther membuka pintu pemberontakan terhadap otoritas sakral. Masih mau disebut pahlawan? Martin Luther bukan reformator, tapi revolusioner yang menggantikan otoritas gereja dengan tafsir pribadi. Ingat, tafsir pribadi. Jika ada kesalahan moral dalam tubuh gereja, maka solusinya adalah reformasi dari dalam, bukan pecah, keluar, lalu bikin gereja sendiri sesuai selera. Lalu pasang mikrofon, kamera, YouTube, lalu serang gereja Kristus. Sejarah gereja memang berdarah dan berdosa, karena anggotanya manusia. Tapi gereja Katolik tetap satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Batu karang yang teguh, bukan pasir halus yang di Noemina sana. Sementara Protestan terus pecah, retak, dan kehilangan identitas. Kesamaan kalian hanya protes gereja Katolik. Sesudah itu sepakat untuk baku naik sembara. Ya kan? Martin Luther dan 40.000 dan masih berapa ribu? 20 berapa ribu? Sontau. Oh, lusa sontau apalagi kami. Dari protes menjadi protestantisme tanpa Tuhan. Inilah apologi Katolik terhadap retorika reformasi dan keruntuhan gereja-gereja. Padahal adalah sekte-sekte, pabrik bidat. Ya kan? Ini bukan insult, ini fakta ya. Fakta itu memang menyakitkan bro.